Dari sinilah infeksi menyebar ke para pekerja peternakan. Temuan tersebut menjadi tonggak penting dalam dunia epidemiologi karena memperlihatkan bagaimana perubahan lingkungan dan aktivitas manusia dapat memicu kemunculan penyakit baru. Penelitian lanjutan kemudian mengidentifikasi bahwa virus ini termasuk dalam keluarga Paramyxoviridae, kelompok virus yang juga berkaitan dengan penyakit pada manusia dan hewan. Di tengah peningkatnya mobilitas manusia dan ancaman penyakit menular lintas negara, virus Nipah kembali menjadi perhatian dunia kesehatan. Penyakit ini memang jarang terdengar dibandingkan pandemi besar lain. Tetapi para ahli menempatkannya sebagai virus beresiko tinggi karena dampaknya bisa fatal. Memahami asal-usul, cara kerja, hingga upaya pencegahannya menjadi penting agar kewaspadaan tidak berubah menjadi kepanikan, melainkan kesiapsiagaan yang berbasis pengetahuan. Asal-usul dan penemuan virus Nipah. Virus Nipah pertama kali diidentifikasi pada 1998 saat terjadi wabah di Malaysia yang menyerang pekerja peternakan babi. Banyak penderita mengalami gejala neurologis berat yang sebelumnya tidak biasa, sehingga memicu penyelidikan medis secara luas. Dari penelitian tersebut ditemukan agen infeksi baru yang kemudian dinamai Nipah, berdasarkan lokasi awal kasus di wilayah Sungai Nipah. Studi ilmiah menunjukkan bahwa virus ini berasal dari kelelawar buah yang berperan sebagai reservoir alami. Hewan tersebut membawa virus tanpa menunjukkan tanda sakit, sehingga keberadaannya di alam sulit terdeteksi sebagai sumber ancaman. Kontak antara habitat kelelawar dan aktivitas manusia menjadi titik awal perpindahan virus ke spesies lain. Perpindahan virus ke babi terjadi melalui kontaminasi lingkungan seperti makanan atau area peternakan yang terpapar cairan tubuh kelelawar. Babi kemudian menjadi perantara yang mempercepat penularan karena interaksi yang intens dengan manusia. Dari sinilah infeksi menyebar ke para pekerja peternakan. Temuan tersebut menjadi tonggak penting dalam dunia epidemiologi karena memperlihatkan bagaimana perubahan lingkungan dan aktivitas manusia dapat memicu kemunculan penyakit baru. Penelitian lanjutan kemudian mengidentifikasi bahwa virus ini termasuk dalam keluarga Paramyxoviridae, kelompok virus yang juga berkaitan dengan penyakit pada manusia dan hewan. Sejak saat itu, virus Nipah tidak lagi dipandang sebagai kasus lokal semata, zoonosis yang berpotensi muncul kembali di berbagai wilayah. Pemahaman tentang asal-usulnya menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat di tingkat global. Cara penularan dan pola penyebaran. Penularan virus Nipah terjadi melalui interaksi langsung dengan sumber infeksi, baik hewan maupun manusia. Kontak dengan cairan tubuh hewan terinfeksi seperti air liur atau urin menjadi jalur awal penyebaran. Lingkungan yang tercemar juga dapat berperan sebagai media transmisi loh. Di beberapa wilayah Asia Selatan, penyebaran juga dikaitkan dengan konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh kelelawar, seperti nira mentah atau buah yang terpapar. Praktik ini menjadi faktor resiko karena virus dapat bertahan pada permukaan yang terkontaminasi. Setelah dari hewan ke manusia, penularan antar manusia juga pernah tercatat, terutama melalui kontak erat dengan penderita. Situasi ini biasanya terjadi di lingkungan keluarga atau fasilitas kesehatan yang belum memiliki perlindungan memadai. Pola penyebaran virus cenderung bersifat sporadis, muncul dalam klaster kecil dan tidak selalu berlanjut menjadi wabah besar. Namun karakter ini justru membuatnya sulit diprediksi karena kasus dapat muncul tiba-tiba di lokasi berbeda. Perubahan ekosistem, urbanisasi, dan meningkatnya interaksi manusia dengan satwa liar turut meningkatkan resiko penyebaran. Faktor-faktor ini menjadikan pengawasan penyakit zoonosis semakin penting dalam sistem kesehatan modern. Dampak klinis dan resiko kesehatan. Infeksi virus Nipah pada manusia dapat menimbulkan spektrum gejala yang luas,
dari ringan hingga berat. Pada tahap awal, penderita biasanya mengalami demam, sakit kepala, dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kondisi ini sering menyerupai penyakit infeksi umum, sehingga sulit dikenali sejak awal. Pada sebagian kasus, infeksi berkembang menjadi gangguan pernafasan yang signifikan. Pasien dapat mengalami kesulitan bernapas dan memerlukan perawatan intensif. Komplikasi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya resiko kematian. Virus juga diketahui dapat menyerang sistem saraf pusat. Peradangan otak atau encephalitis menjadi komplikasi serius yang dapat menyebabkan kebingungan, gangguan kesadaran, hingga kejang. Dampaknya dapat bersifat permanen pada penyintas. Tingkat fatalitas infeksi virus Nipah tergolong tinggi dibandingkan banyak penyakit menular lainnya. Hal ini membuat setiap kemunculan kasus langsung menjadi perhatian serius otoritas kesehatan. Selain dampak fisik, infeksi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi, terutama jika terjadi dalam skala komunitas. Ketakutan perbatasan aktivitas dan tekanan pada fasilitas kesehatan menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi. Penanganan medis dan tantangan ilmiah. Hingga kini belum ada terapi antivirus spesifik yang sepenuhnya efektif untuk mengobati infeksi virus Nipah, guys. Penanganan medis berfokus pada perawatan suportif seperti menjaga fungsi pernapasan, hidrasi, dan stabilitas kondisi pasien. Penelitian terhadap vaksin masih terus berlanjut di berbagai negara. Upaya ini melibatkan pengembangan teknologi imunologi modern untuk menciptakan perlindungan jangka panjang. Namun, prosesnya memerlukan waktu karena harus melakukan uji keamanan dan efektivitas. Tantangan lain adalah deteksi dini yang membutuhkan fasilitas laboratorium dengan kemampuan khusus. Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai, sehingga respon terhadap kasus bisa berbeda-beda. Tenaga kesehatan juga menanggapi risiko tinggi ketika merawat pasien, terutama tanpa perlindungan yang sesuai. Protokol keselamatan menjadi faktor penting untuk mencegah penularan di fasilitas medis. Penanganan menghadapi wabah sebelumnya mendorong dunia kesehatan memperkuat riset penyakit zoonosis. Virus Nipah menjadi salah satu fokus utama karena potensinya menimbulkan wabah dengan tingkat keparahan tinggi. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan global. Pencegahan menjadi strategi utama dalam menghadapi virus Nipah. Edukasi masyarakat mengenai interaksi aman dengan hewan liar dan pentingnya kebersihan makanan menjadi langkah dasar yang harus terus digencarkan. Sistem pengawasan kesehatan di pintu masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan juga diperkuat. Pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan bertujuan mendeteksi gejala sejak dini sebelum terjadi penyebaran lebih luas. Kolaborasi internasional memegang peran penting dalam pertukaran data dan penelitian. Informasi tentang kasus, pola penyebaran, dan respon medis dibagikan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Pemerintah di berbagai negara juga mulai memasukkan penyakit zoonosis dalam perencanaan kesehatan jangka panjang. Pendekatan ini menekankan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sebelum berubah menjadi krisis. Kesadaran publik menjadi fondasi utama dalam sistem pencegahan. Ketika masyarakat memahami resiko dan cara melindungi diri, peluang penyebaran penyakit dapat ditekan secara signifikan. Virus Nipah menjadi pengingat bahwa ancaman kesehatan tidak selalu datang dari penyakit yang sudah dikenal luas. Interaksi manusia dengan lingkungan, mobilitas global, serta perubahan ekosistem dapat memunculkan resiko baru yang harus diantisipasi sejak awal. Pemahaman yang tepat mengenai asal-usul, cara penularan, hingga dampaknya membantu masyarakat dan otoritas kesehatan mengambil langkah pencegahan yang lebih terarah. Di tengah perkembangan dunia yang semakin terhubung, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Penguatan sistem kesehatan, riset berkelanjutan, serta kesadaran publik dapat membentuk lapisan perlindungan yang kuat terhadap potensi wabah. Dengan upaya bersama, resiko penyebaran virus seperti Nipah dapat ditekan sebagai keamanan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Kewaspadaan bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan memastikan setiap pihak siap menghadapi kemungkinan terburuk dengan langkah yang tepat dan terukur. Informasi yang akurat serta respon yang cepat akan selalu menjadi fondasi dalam melindungi kesehatan bersama.
Demikian informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga menambah wawasan dan meningkatkan kewaspadaan kita semua. Sampai jumpa.